Baik, perkenalkan nama saya Melanie Anggrini Favo. Saya dari kelas Farmasi C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya, yaitu tentang materi ekstraksi cair-cair untuk memenuhi tugas fitokimia. Yang pertama, pengertian ekstraksi. Ekstraksi merupakan pemisahan suatu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai superacting agent. Berdasarkan bentuk campurannya yang diekstraksi, ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, bahan yang menjadi analit berbentuk cair dengan pemisahannya menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga terjadi distribusi sampel di antara kedua pelarut tersebut. Pendistribusian sampel dalam kedua pelarut tersebut dapat ditentukan dengan perhitungan KD atau koefisien distribusi. Sedangkan ekstraksi pada cair terdiri atas ekstraksi panas dan dingin. Kita masuk dalam macam-macam ekstraksi. Ada dua, yaitu ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi pada cair, satu atau beberapa komponen yang dapat larut dipisahkan dari bahan padat dengan bantuan pelarut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai unjuk kerja ekstraksi atau kecepatan ekstraksi yang tinggi pada ekstraksi pada cair, yaitu pertama, karena perpindahan massa berlangsung pada bidang kontak antara fase padat dan fase cair, maka bahan itu perlu sekali memiliki permukaan yang seluas mungkin. Berikut adalah suhu yang lebih tinggi atau viskositas pelarut lebih rendah, kelarutan ekstraksi lebih besar. Pada umumnya menguntungkan unjuk kerja ekstraksi. Yang kedua ada ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari satu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Untuk mencapai proses ekstraksi cair-cair yang baik, pelarut yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan tinggi melarutkan komponen zat terlarut di dalam campuran. Yang kedua, kemampuan tinggi untuk diambil kembali. Yang ketiga, perbedaan berat jenis antara ekstraksi dan rafinat lebih besar. Yang keempat, pelarut dan larutannya yang akan diekstraksi harus tidak mudah campur. Yang kelima, tidak mudah bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi. Yang keenam, tidak merusak alat secara korosi. Dan yang ketujuh, tidak mudah terbakar atau tidak beracun dan harganya relatif murah. Berikut adalah faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan karakteristik ekstraksi cair-cair. Ada 3 faktor penting yang berpengaruh dalam peningkatan ekstraksi hasil dalam ekstraksi cair-cair, yaitu yang pertama, perbandingan pelarut, umpan atau SF. Yang kedua, waktu ekstraksi. Yang ketiga adalah kecepatan pengaduk. Berikut ada prinsip kerja ekstraksi cair-cair. Prinsip kerja ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa akan terdistribusi karena dua fase sesuai dengan derajat kelarutannya, yang kemudian masing-masing jenuh terjadilah pemisahan. Berikut ada tahap ekstraksi. Pertimbangan pemakaian proses ekstraksi sebagai proses pemisahan antara lain. Yang pertama, komponen larutan sensitif terhadap pemanasan jika digunakan destilasi, mungkin pada kondisi vakum. Yang kedua, titik didih komponen-komponen dalam campuran berdekatan. Yang ketiga, kemudahan menguap atau volatility komponen-komponen hampir sama.
Di dalam menganalisis alat ekstraksi, seseorang harus mengetahui dan menentukan. Yang pertama, kondisi bahan akan dipisahkan atau umpan, yaitu kecepatan arus fluida umpan dan komposisi. Yang kedua, banyak solut yang harus dipisahkan. Dan yang ketiga, jenis solvent yang akan digunakan. Yang keempat, suhu dan tekanan alat. Yang kelima, kecepatan arus solvent minimum dan kecepatan arus solvent operasi. Yang keenam, diameter menara. Yang ketujuh, jenis alat kontak. Yang kedelapan, jumlah stage ideal, aktual, dan tinggi menara. Yang ketujuh, pengaruh panas. Sistem penggunaan dalam ekstraksi cair-cair. Dalam ekstraksi cair, terdapat dua macam sistem penggunaan, yaitu yang pertama, kromatografi fasa normal dan kromatografi fasa terbaik. Untuk kromatografi fasa normal ada 3, yaitu fase gerak, fase diam, dan digunakan untuk memisahkan senyawa polar. Sebab senyawa polar akan bertahan dengan lebih lama dalam kolom yang polar. Sedangkan senyawa yang non-polar akan keluar lebih awal dari dalam kolom. Untuk yang kromatografi fasa terbalik ada 2, yaitu fase gerak atau polar, yang kedua fase diam atau non-polar. Ini digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-polar. Berikut ada keuntungan dan kerugian ekstraksi cair-cair. Untuk keuntungan, pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak dan peralatannya sederhana serta pemisahannya cepat dan selektif. Untuk kerugian, tidak dapat menggunakan zat yang bermolabil karena akan mengubah bentuk kimia sehingga koefisien tersebut dan efektivitas pelarut dapat berubah. Yang ketiga, dapat membentuk emulsi pada saat pengocokan sehingga tidak akan jelas pemisahannya. Yang berikut, aplikasi ekstraksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemurnian garam dapur, pemurnian air minum, pemurnian minyak kayu putih, dan lain-lain. Sekian dari hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.